3, 2, 1, 0. Untuk indikator pembelajaran hari ini adalah menyimpulkan keterkaitan surah Al-Fajr ayat 15-18 dan surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 terkait infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas arti dan penjelasan dari surah Al-Fajr ayat 15-18. Pada ayat tersebut mengandung kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi cobaan kepada manusia itu lewat hartanya. Ada orang yang ditakdirkan Allah menjadi orang yang kaya, ada pula ditakdirkan Allah menjadi orang yang miskin. Kaya atau miskinnya seseorang itu merupakan bentuk cobaan atau ujian dari Allah. Selanjutnya, pada ayat tersebut juga Allah memerintahkan kita untuk menyantuni dan menyayangi anak yatim. Itulah kesimpulan dari arti dan penjelasan surah Al-Fajr ayat 15-18. Berikutnya adalah kesimpulan dari surah Al-Baqarah ayat 254. Bahwa pada ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat dan menyedekahkan sebagian dari harta kita sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah hari kiamat itu datang, maka seseorang tidak bisa menebus dirinya dengan harta yang dimilikinya. Itulah kesimpulan kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 254. Kesimpulan selanjutnya dari surah Al-Baqarah ayat 261. Bahwa pada ayat tersebut Allah akan melipat gandakan pahala seseorang sampai 700 kali lipat apabila orang tersebut mau menginfakkan sebagian hartanya atau bersedekah di jalan Allah dengan ikhlas. Dari kesimpulan dua surah tersebut mempunyai beberapa keterkaitan. Keterkaitan pertama, manusia hendaknya bersyukur atas rezeki yang Allah anugerahkan dengan cara menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Keterkaitan yang kedua, manusia harus tetap rendah hati atas rezeki yang Allah anugerahkan padanya, karena harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan selanjutnya, manusia hendaknya senantiasa bersabar dalam kesusahan dan tetap berinfak sesuai kemampuan di jalan Allah. Keterkaitan selanjutnya, infak adalah sebagai pembuktian bersyukur dan bersabar atas ketentuan Allah. Keterkaitan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar menyantuni anak yatim dan duafa. Keterkaitan selanjutnya, manusia hendaknya menyeru untuk memberi makan orang-orang miskin. Keterkaitan selanjutnya, Allah menyeru orang-orang yang beriman agar segera menafkahkan hartanya, baik yang wajib atau zakat maupun yang sunnah atau infak dan sedekah. Keterkaitan selanjutnya, harta yang diinfakkan akan menjadi penolong dan penyelamat di akhirat kelak. Keterkaitan selanjutnya, memberikan infak harus dengan hati yang ikhlas agar berbalas pahala di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas hari ini, jelaskan keterkaitan surat Al-Fajr ayat 15-18, Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dengan infak di jalan Allah. Kemudian, tulis di buku mata pelajaran Quran Hadis, kemudian foto dan kirim di e-learning tugas K13.